Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazulia Purnama dengan NIM 2283230005. Hari ini saya akan mempresentasikan sebenarnya apa sih filsafat pendidikan dan bagaimana ya perkembangan pendidikan kejuruan di dunia ini. Nah, masuk nih kita ke slide pertama. Jadi sebenarnya filsafat pendidikan itu apa sih? Nah, filsafat pendidikan ini merupakan landasan fundamental dari segala bentuk praktik pendidikan. Ia menjawab pertanyaan mengapa sih kita harus belajar, apa sih tujuan pendidikan, dan bagaimana harusnya pendidikan dilaksanakan. Dalam konteks pendidikan kejuruan, filsafat ini sangat penting. Jadi tidak hanya kita menyiapkan peserta didik yang terampil, tetapi memiliki nilai, molaritas, dan kesiapan terhadap perubahan zaman. Seperti yang kita tahu nih, bahwa pendidikan kejuruan ini menyiapkan peserta didik untuk siap di dunia kerja yang lebih profesional, kompetitif, dan adaptif terhadap semua perubahan di global. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sekarang era revolusi industri ini termasuk ke dalam 4.0. Di dunia filsafat pendidikan sendiri terdapat banyak sekali aliran yang memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap bagaimana sih pendidikan yang harus dijalankan. Begitu pula di pendidikan kejuruan, dan kita akan bahas satu per satu kali ini. Nah, masuk nih kedua aliran pertama, yaitu aliran realisme dan aliran idealisme. Aliran realisme ini sendiri mengutamakan dunia nyata. Menurutnya, pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia secara nyata dengan menguasai ilmu pengetahuan alam, matematika, dan keterampilan nyata. Sedangkan berbanding terbalik nih dengan aliran idealisme. Aliran idealisme menekan pentingnya jiwa, akal, dan nilai-nilai spiritual. Dalam idealisme, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan moral dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada aliran esensialisme dan aliran perennialisme. Jadi sebenarnya aliran esensialisme ini berfokus pada warisan budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan ini harus berorientasi pada pembelajaran akademik yang kuat seperti matematika, sejarah, dan sastra. Sedangkan perennialisme ini beranggapan bahwa ide-ide universal yang abadi harusnya berpusat pada akal dan moral siswa, seperti melalui studi karya klasik dan pemikiran-pemikiran besar di dunia. Nah, aliran selanjutnya itu ada aliran pragmatisme dan rekonstruksionalisme. Jadi, aliran pragmatisme ini menekan bahwa pendidikan tuh harus relevan dengan kehidupan nyata dengan manfaat praktis. Jadi konsepnya tuh kayak learning by doing. Sedangkan kalau rekonstruksionalisme ini berpendapat bahwa pendidikan ini harus menjadi agen perubahan dan menekan bahwa pendidikan ini harus mempersiapkan siswa untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Nah, kita masuk ke tiga aliran terakhir, yaitu ada progresivisme, positivisme, dan empirisme. Jadi, kalau misalkan di aliran progresivisme ini, pembelajaran itu disesuaikan dengan minat dan pengalaman peserta didik. Jadi, fokus utamanya itu mengembangkan keterampilan pemikiran kritis dan serta problem solving. Sedangkan kalau misalkan positivisme ini menekan pentingnya metode-metode ilmiah seperti observasi, verifikasi, dan empiris sebagai sumber ilmu pengetahuannya. Sedangkan kalau misalkan empirisme ini menekan ataupun pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Seperti nih, ibaratnya pikiran manusia itu ibaratnya kertas kosong yang kita isi melalui pengalaman hidup. Nah, di slide ini kita akan bahas tentang langkah-langkah apa sih yang kita butuhkan kalau misalkan kita ingin mendirikan SMK unggul. So, pasti dong langkah pertama tuh kita harus melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang dibutuhkan ataupun kebutuhan apa atau keahlian apa yang dibutuhkan di tempat yang ingin kita dirikan SMK unggul. Analisis ini bisa melalui observasi, pengambilan data, dan lainnya.
Yang kedua, kita harus merumuskan visi misi yang inovatif, adaptif, dan kompetitif. Yang ketiga, kita harus menyiapkan ataupun menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dihubungkan langsung di dunia kerja, termasuk mengadakan program magang dan sertifikasi. Yang keempat, kita tuh harus bisa menjalin kerjasama dengan dunia usaha ataupun dunia industri, seperti bisa menghadirkan praktisi langsung industri untuk mengajar sebagai pemateri, ataupun kita bisa kerjasama MOU yang membuka peluang langsung rekrutmen secara langsung. Yang kelima, kita tuh harus memperkuat penguasaan teknologi terbaru, seperti menyediakan fasilitas praktik yang modern, membangun soft skill peserta didik seperti kepemimpinan, etika, komunikasi, dan kerjasama tim. Terakhir, menerapkan sistem evaluasi berkelanjutan, menyesuaikan pendidikan di dinamika industri ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih pendidikan kejuruan di dunia ini? Jadi, kalau misalkan kita melihat di Jerman ini menggunakan sistem dual system, jadi mengintegrasikan sekolah, pelatihan, dan industri. Kalau misalkan di Swiss ini menggunakan sistem PET, jadi di mana 70% siswa mengikuti jalur vokasional berbasis kerja. Kalau misalkan di Australia mengadakan sistem TAFE yang berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja. Kalau misalkan kita lihat nih, di negara tetangga Singapura itu mereformasikan sistem kejuruan dengan mendirikan ITS serta mengadakan program Higher Knitted dan Work Study Diploma. Selanjutnya ada di Jepang. Kalau di Jepang ini membangun konsen, yaitu pendidikan teknis 5 tahun untuk cetak teknisi handal. Kalau misalkan di negara tetangganya sendiri, yaitu Korea Selatan, membangun Meister High School, jadi untuk sektor strategis seperti IT ataupun biofarma. Nah, kalau misalkan di Finlandia sendiri itu membangun sistem VET, yaitu sistem yang fleksibilitas dengan pembelajaran berbasis kerja. Kalau di Amerika Serikat membangun sistem CTE, yaitu menjembatani pendidikan menengah dengan dunia kerja melalui sertifikasi industri. Kalau di negara tetangga kita sendiri itu di Tiongkok, jadi sistemnya itu mereka tuh memperkuat secondary vocational education dengan memenuhi kebutuhan industri nasional dengan melatih jutaan siswa per tahunnya. Kalau di Indonesia sendiri, revitalisasi SMK ini tuh kita menggunakan teaching factory dan link and match untuk memperkuat hubungan pendidikan dan dunia kerja. Dari berbagai aliran filsafat ini, kita belajar bahwa pendidikan itu harus berdasarkan nilai pengetahuan dan referensi sosial. Pendidikan kejuruan juga di berbagai negara terus berkembang untuk menjawab tantangan globalisasi dan revolusi industri. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan pendidikan kejuruan yang baik, kita bisa membentuk generasi yang lebih siap dan berdaya saing global.